Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia klinik kelas 12 teknologi laboratorium medik. Materi pada semester genap ini untuk kimia klinik ada 3 KD, KD 3.13, KD 3.14 dan KD 3.15. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan KD 3.13 tentang transsudat eksudat. Transsudat adalah cairan yang terkumpul dalam rongga serosa yang tidak berhubungan dengan proses peradangan. Biasanya transsudat disebabkan oleh gangguan keseimbangan cairan atau tekanan osmosis, tekanan hidrostatis, dan statis. Ciri-ciri transsudat yaitu cairan jernih, encer, dan berwarna kuning. Berat jenis 1,005 sampai 1,018. Kemudian tidak mengandung bekuan. Kemudian kadar proteinnya kurang dari 2,5 gram per desiliter. Kemudian kadar glukosa sama seperti kadar glukosa plasma. Jumlah sel sedikit, bersifat steril, dan rivalta negatif. Kemudian pengertian dari eksudat. Eksudat adalah cairan yang terkumpul dalam rongga serosa sebagai akibat proses peradangan. Ciri-ciri eksudat: yang pertama, cairan keruh, purulen, mengandung darah, kental, dan warna bermacam-macam. Berat jenisnya lebih dari 1,018. Kemudian sering bekuan. Kemudian kadar protein lebih dari 4,0 gram per desiliter. Kemudian kadar glukosa jauh lebih rendah daripada kadar glukosa plasma. Mengandung banyak sel, ada bakteri, dan rivalta positif. Kemudian pemeriksaan transsudat eksudat. Pemeriksaan cairan tubuh yang diduga transsudat atau eksudat ditujukan untuk menentukan jenis dan sedapat mungkin mencari tahu penyebabnya. Jadi untuk pemeriksaan transsudat eksudat itu ada 3 macam. Yang pertama pemeriksaan makroskopis, kemudian mikroskopis, dan kimia. Yang pertama, pemeriksaan makroskopis. Tujuannya untuk mengetahui volume, warna, kejernihan, bau, berat jenis, dan bekuan dari cairan transsudat eksudat. Pemeriksaan makroskopis yang pertama, pemeriksaan volume. Prinsipnya, volume dapat diukur dengan menggunakan gelas ukur. Prosedur: seluruh cairan transsudat eksudat dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dibaca tinggi volume dengan melihat meniskusnya. Kemudian pemeriksaan warna. Prinsip: warna dapat diamati pada ketinggian cairan 7-10 cm dengan cahaya tembus. Prosedur: masukkan cairan transsudat eksudat yang akan diperiksa ke dalam tabung serologi, kemudian diamati warnanya dengan cahaya terang. Warna cairan berkisar dari kuning, agak kuning, merah jambu, merah seperti susu, dan hijau. Kemudian pemeriksaan kejernihan. Prinsip:
Kejernihan dapat diamati pada ketinggian 7-10 cm dengan cahaya tembus. Prosedurnya, masukkan cairan transudat eksudat yang akan diperiksa ke dalam tabung serologi, kemudian diamati kekeruhan pada cahaya terang. Selanjutnya, pemeriksaan bau. Prinsip dapat dinilai dengan indera penciuman. Prosedur: masukkan cairan transudat eksudat yang akan diperiksa ke dalam beker gelas. Bau dapat diamati dengan cara mengibas-ngibaskan tangan ke arah hidung. Bau busuk mengarah ke eksudat. Selanjutnya, pemeriksaan berat jenis. Prinsipnya, pemeriksaan berat jenis cairan dengan menggunakan tarik calup untuk berat jenis atau BJ. Prosedurnya, masukkan kertas tarik calup BJ ke dalam cairan dan angkat, kemudian dibandingkan dengan standar berat jenis. Kemudian, pemeriksaan bekuan. Prinsipnya, sifat-sifat bekuan dapat diamati dengan mata telanjang. Prosedur: masukkan cairan transudat eksudat yang akan diperiksa ke dalam beker gelas. Kemudian, aduk dengan batang pengaduk dan amati adanya bekuan pada batang pengaduk. Bekuan dapat berupa renggang, berkeping, dan sangat halus. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis yang pertama yaitu pemeriksaan hitung jumlah leukosit. Tujuannya untuk mengetahui jumlah leukosit di dalam cairan transudat eksudat. Prinsip: melakukan pengenceran menggunakan NaCl 0,9% sehingga dapat diketahui jumlah sel dalam cairan. Prosedurnya, yang pertama, kocok cairan yang diperiksa. Kedua, pipet NaCl 0,9% dengan menggunakan pipet Thoma leukosit sampai tanda 1. Ketiga, pipet cairan yang akan diperiksa sampai tanda 11. Kocok hingga homogen dan buang larutan 3-4 tetes. Kemudian masukkan cairan ke dalam kamar hitung. Hitunglah sel dengan pembesaran 110 kali. Jika jumlahnya lebih dari 500 mm3, cairan tergolong eksudat. Kemudian pemeriksaan jenis leukosit. Tujuannya mengetahui jenis-jenis sel leukosit, terutama neutrofil dan limfosit. Prinsip: cairan dibuat apusan dan diwarnai dengan pewarna uraik dan cat gimsa. Prosedur: cairan disentrifus 2000 rpm selama 10 menit. Kemudian buat apusan dari sedimen yang terbentuk. Kemudian warnai dengan warna uraik atau gimsa. Amati di mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Hitung 100 leukosit dan nyatakan dalam persen. Jadi berikut adalah contoh pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis.
Kemudian pemeriksaan kimia. Yang pertama itu tes Rivalta. Tujuan mengetahui adanya protein dalam transudat eksudat. Prinsip: seromucin yang terdapat dalam transudat akan bereaksi dengan asam asetat glasial dan akan menimbulkan kekeruhan yang dinilai secara kualitatif. Prosedurnya: masukkan 100 ml Aquades dalam beker gelas, kemudian tambahkan 1 tetes asam asetat glasial dan dicampur. Diteskan 1 tetes cairan transudat eksudat yang akan diperiksa. Amati yang akan terjadi di saat cairan diteteskan. Kemudian pemeriksaan glukosa dan protein. Untuk pertemuan ini tidak dibahas untuk pemeriksaan kimia untuk glukosa dan protein karena prosedurnya sama dengan pemeriksaan glukosa, plasma atau protein plasma. Kemudian ini salah satu contoh pemeriksaan kimia untuk tes Rivalta. Jadi ini sudah diteteskan, sementara diteteskan cairan transudat eksudat ke dalam beker gelas yang telah diisi dengan asam asetat glasial. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.